Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin orasi Waduh Prabowo. Pak Prabowo di tanggal 2 Mei, di May Day, di Hari Buruh, itu berorasi di depan mungkin puluhan, mungkin ratusan ribu buruh. Dan ada momen di mana Pak Prabowo nanya, saya tanya sama saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Terus semuanya pada teriak, tidak! Dan di belakang ada seseorang bernama Bapak Andi Gani ngomong, waduh, gitu. Kita akan ngomongin momen tersebut di Sila kali ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, kita akan ngomongin orasi Waduh Prabowo dari 3 buah aspek sebelum kita masuk ke kesimpulannya. 3 hal ini adalah 3 topik yang berbeda, tapi sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Karena memang di pidato yang panjang tersebut, di orasi yang panjang tersebut, ada beberapa yang bisa kita highlight. Hal pertama adalah berhasilnya Pak Prabowo mengumpulkan massa sebanyak itu di May Day. Ada banyak yang bilang aksi May Day ini udah nggak asik lagi. Aksinya udah nggak asik karena sekarang pemerintah udah ikut-ikutan. Itu ada selentingan di luar sana. Banyak lah yang ngomong kayak gitu. Kan aksi buruh ini kan harusnya kan kita kepada pemerintah. Masa pemerintahnya ada gitu karena lebihnya. Dan memang dari masa ke masa aksi buruh itu selalu datang dengan rasa cemas apakah akan jadi beringas, apakah akan jadi masalah. Dan kali ini tidak. Kenapa? Karena aksinya kebagi 2 pada hari tersebut, dan salah satu yang terbesar adalah yang didatengin Pak Prabowo-nya. Dan itu terjadi karena langkah caturnya Pak Prabowo menunjuk orang yang Indonesia kenal sebagai aktivis buruh menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Namanya adalah Jumhur Hidayat. Kalau lo ingat, beberapa hari sebelum May Day, Jumhur Hidayat ini dilantik. Dia bawa Rocky Gerung. Rocky Gerung datang sebagai temannya Jumhur, katanya gitu. Jumhur Hidayat ini dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, bagian dari reshuffle. Dan dia sebenarnya dikenal sebagai Ketua Konfederasi Buruh. Jadi pada saat itu banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Menteri Lingkungan Hidupnya orang buruh, kok kayak nggak nyambung? Jawabannya irrelevan, karena yang pengen dimenangkan adalah massa buruh yang bisa dibawa sama Jumhur Hidayat. Ketika Jumhur Hidayat yang adalah aktivis buruh dipilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup, banyak orang udah ngebaca, oh dapat ini, Prabowo dapat massa buruh. Prabowo sudah mengkooptasi begitu banyak massa buruh, bukan cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia, dengan memberi hadiah kepada salah satu sosok penting di para buruh Indonesia, yaitu Jumhur Hidayat. Jadi udah kelihatan bahwa Jumhur Hidayat yang menjadi menteri itu akan ada lanjutannya di Hari Buruh seperti apa, dan terbukti sekali. Pertanyaannya, boleh atau enggak ini dilakukan? Ya, gini kan tadi kan dibahas ya bahwa ada banyak orang yang merasa nggak asik banget nih demonya. Kita kan biasanya nuntut pemerintah, masa sekarang pemerintahnya ada? Tapi kan kita pikir-pikir, lah, lu tahu nggak yang diinginkan sama aksi Kamisan? Pemerintahnya ada, tapi udah bertahun-tahun aksi Kamisan dilakukan setiap hari Kamis, nggak ada datang-datang tuh. Orang pemerintah, Pak Prabowo datang situ, nggak pernah datang-datang. Jadi kalau emang yang lu cari adalah progres, yang lu cari adalah tuntutan yang didengarkan, pada akhirnya emang harus berhadapan dengan pemerintah, dalam hal ini dengan presiden. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, emang ini yang dicari harusnya. Kecuali lu cuma pengen demo, hanya sekedar untuk demo. Tapi kalau lu pengen demo untuk kemajuan, maka pada akhirnya semua tuntutan, dan kalau nggak salah kemarin ada belasan tuntutan, semua tuntutannya ini nyampe ke depannya presiden dan dijawab sama presiden. Itulah esensi dari aksi massa. Ingin mendapatkan sesuatu. Kalau misalnya kita
kemudian ngomong, nggak enak ya aksi buruh sekarang udah ketemu sama presiden, ya berarti lu berharap tuntutan lu tidak akan pernah diselesaikan. Buat apa? Menurut gue sih wajar-wajar aja. Pertanyaannya apakah diwujudkan atau tidak. Konon ada pertemuan memang antara Pak Prabowo, Pak Jumhur Hidayat kalau nggak salah dan beberapa pihak lain terkait tuntutan-tuntutan ini. Dan kelihatannya tuntutannya diiyakan. Dan inilah yang kemudian akan jadi poin pembahasan. Tapi sebelum ke situ, si Jumhur Hidayat ini kan jadi Menteri Lingkungan Hidup, bagian dari reshuffle. Yang di-shuffle adalah Hanif Faisal Nur Rafiq. Beliau tadinya Menteri Lingkungan Hidup, geser jadi Wakil Menteri Koordinator Pangan yang akan berkaitan dengan MBG. Ini konon adalah jabatan baru. Sehingga kita bisa membayangkan, oh Pak Prabowo pengen lebih serius lagi di MBG. Dijagain benar-benar supaya MBG-nya jalan. Nah berkaitan dengan itu kita masuk ke poin kedua. Ada satu... Gue pas ngeliat videonya tuh kayak gila, nih kayak film komedi loh. Sumpah kayak film komedi. Semuanya itu kayak wow, you just can't script it. Pak Prabowo nanya, saya tanya sekarang sama saudara-saudara, MBG penting atau tidak? Tiba-tiba semuanya teriak, tidak. Terus udah gitu si Pak Andi Gani di belakangnya, waduh. Itu dia nggak bisa menyembunyikan wajahnya. Dia nggak bisa menyembunyikan wajah malu, kecewa, bingung, panik ketika di depan presidennya langsung, dilakukan oleh rakyatnya langsung, pertanyaan MBG bermanfaat atau tidak dijawab oleh mereka semua dengan jawaban tidak. Gimana sembunyiinnya? Yang canggih tahu nggak siapa? Yang canggih PD-nya itu. Jadi si direkturnya kan di control room ada orang yang duduk ngasih tahu sama switcher, pindah kamera 1, pindah kamera 2, pindah kamera 3. Oke, tuh ada kejadian tuh di kamera 4, siap-siap, sekarang masuk kamera 4. Oke, masuk lagi kamera 1, Pak Prabowo lagi ngomong. Itu semua tuh ada yang ngatur tuh. Ketika jawabannya tidak, kameranya tuh lagi lebar. Jadi habis Prabowo ngomong, saya tanya sama saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Shotnya pindah ke masyarakat umum karena pengen dengar jawabannya kan, tiba-tiba jawabannya tidak. Lalu bukannya balik ke Prabowo, dia langsung meleng kemana kameranya, pindah dulu. Itu penyelamatan gemilang sekali oleh PD-nya. Seandainya kameranya kalau dia usil dan kalau dia tidak bekerja untuk pemerintah ya, dia akan kamera satu lihat mukanya Pak Prabowo dan kita akan lihat Pak Prabowo. Sayang sekali. Ada yang punya nggak sih? Ada yang punya shotnya nggak sih? Ada yang punya kamera rekaman handphonenya nggak sih? Muka Prabowo ketika semuanya bilang tidak, karena ngeblank dulu kan, hening dulu. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi Pak Prabowo, namanya juga politisi handal, dia langsung rapihin. MBG itu bermanfaat untuk, terus dia terusin, dilanjutin lagi. Jadi dia tanya, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Bukannya dia respon, kok tidak sih? Harusnya, daripada dia begitu, dia langsung bilang, MBG itu bermanfaat. Soalnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu juga penyelamatan yang gemilang. Itu kayak komika abis act out, terus act outnya anyep. Udah kasih gerakan gede, nggak dapat ketawa lagi. Nah itu ngebalikin keadaannya itu butuh skill. Dan momen tersebut, skill program direkturnya canggih untuk mengalihkan kameranya nggak ke Prabowo. Dan skillnya Pak Prabowo secara public speaking juga canggih. Dengan kemudian slide aja langsung ke poin berikutnya dan bilang, MBG itu bermanfaat karena titik. Yang pasti, counter narasinya udah ada, gue perhatiin. Ada yang bilang, kalimat tidak itu menunjukkan bahwa para buruh itu punya integritas. Nggak sekedar ikut-ikutan, nggak sekedar nurut, nggak sekedar mangut. Karena katanya, buruh bilang tidak karena buat buruh tuh yang penting upah yang layak dan kepastian kerja. Ada narasi kayak gitu. Si Pak Andi Gani sendiri, dia ini adalah presiden KSPSI. Jadi ada dua organisasi buruh yang besar, KSPI sama KSPSI. Tidak ada hubungannya sama partai. KSPI sama KSPSI. Kalau KSPSI itu Andi Gani, kalau KSPI itu gue lupa namanya. Mungkin di kolom komentar ada yang ngasih tahu. Pendekatannya beda. Dari dulu KSPSI itu cenderung
dekat pemerintah. Kayak waktu zaman Pak Jokowi, KSPSI itu mengisi ke Pak Jokowi. Kalau KSPI itu banyak aksinya sih dan lebih terafiliasi sama partai buruh pada akhirnya. Nah, Pak Andi Gani yang ngomong, waduh gitu, itu bilang alasan kenapa semua massa buruh itu bilang tidak karena kebanyakan mereka lajang dan tidak menikah. Tapi ini juga tidak akurat. Dua-duanya sebenarnya menurut gue dua-duanya ngeles. Nanti gue coba untuk sikapi ngelesnya, tapi ngeles karena di orasi yang sama, di momen yang sama, itu ada satu bagian ya, di mana Pak Prabowo tuh mau nyebut Seskap. Terus ibu-ibu pada teriak, gitu. Terus bilang, belum saya sebut namanya udah pada teriak nih, ibu-ibu semua. Berarti di depan tuh banyak banget ibu-ibu. Ibu-ibu itu adalah targetnya MBG, baik dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Karena makan bergizi gratis bukan cuma untuk anak SD, tapi juga untuk ibu yang lagi hamil. Jadi, nggak akurat kalau dibilang karena mereka lajang dan tidak menikah. Jelas-jelas Pak Prabowo sendiri yang bilang di depannya tuh ibu-ibu. Intinya, ini tuh ngeles semuanya. Semuanya pada ngomong apapun yang mereka bisa katakan, tapi menurut gua, inilah alasan kenapa jangan semua diselipin MBG. Gua ngerti MBG ini andalan, tapi kan MBG nggak perlu keluar di setiap keadaan. Masa setiap saat dan setiap suasana MBG mulu. Ada kali momen untuk buruh, ya makanya untuk buruh aja. Kalau emang lagi untuk buruh, ya udah ngomongin soal kepastian kerja, lapangan kerja, perlindungan kerja, perlindungan pekerja. Ya udah fokus ke situ aja. Salah sendiri tiba-tiba nyelipin agenda sendiri MBG. Ngeblank kan akhirnya orang-orang. Karena ibaratnya gini deh. Misalkan gue lagi makan di warteg. Terus gue tunjuk, datanglah piring. Orang di samping nanya, kalau makannya kerang, aneh banget, yang lain pada makan ayam. Terus gue jawab, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Orang juga bilang, udah kali ini lagi warteg masih sedikit lebih beda, lebih baik, dah. Udah kagak usah gitu mulu. Kan gitu kan capek juga kan. Masa semua mau MBG lagi, pilih-pilih kali, pilih-pilih momen. Tapi kita tahu kenapa. Di aksi buruh ini, Pak Prabowo ngomongin MBG. Karena yang Pak Prabowo ingin lakukan adalah memenangkan hati masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah. Dan kita masuk ke poin ketiga. Di poin ketiga, kita mau ngomongin soal ucapannya Pak Prabowo, potongan ojek online nggak bisa lebih dari 8%. Kalau nggak salah harus di bawah 10%. Pengennya 8%. Terus Pak Prabowo bilang, kalau nggak mau jangan usaha di Indonesia. Dan ini bikin saham Gotoh jadi 50 perak saja. Nah, ada banyak pembahasan di media sosial tentang ini buruk untuk iklim usaha, ini buruk untuk Gotoh, ujung-ujungnya buruk juga mungkin untuk ekosistem UMKM di Indonesia karena pernyataan kalau nggak mau jangan usaha di Indonesia. Ini kan berarti ya udah lu tutup aja, tapi kan dampaknya gimana coba sama semua orang yang GoFood deh, yang mengandalkan Gojek untuk usaha makanannya mau kayak apa kan gitu. Tapi walaupun Pak Prabowo ngomong kalau nggak mau jangan usaha di Indonesia, tapi ini bukan pernyataan yang perlu kita seriusin. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah politisi. Presiden adalah politisi nomor 1 di Indonesia, dan kalau ada satu hal yang pasti dari politisi adalah omongannya berubah-berubah mulu. Hari ini ngomongnya A, besok ngomongnya B, besok ngomongnya A, lusa ngomongnya C, dan seterusnya. Itu udah pasti. Semua orang yang tahu politik tahu ini. Mau itu Jokowi, mau itu SBY, mau itu Megawati, terus saja sampai ke era Soekarno. Ya mungkin Soekarno enggak sih, tapi kebanyakan politisi itu pasti pernyataannya berubah-berubah, tergantung dia lagi ngomong sama siapa, tergantung agenda yang lagi mau dicapai dari omongannya itu apa. Kenapa gue bilang nggak usah diseriusin? Karena Pak Prabowo juga tahu dia nggak mau Gojek untuk tutup, dia nggak mau Gojek untuk angkat kaki. Bahkan ada dugaan bahwa si pernyataan bahwa potongan ojek online nggak boleh di atas 10%, ini tuh pernyataan yang dikeluarin tuh bukan untuk benar-benar menunjukkan kepedulian kepada para rider, tapi untuk mendapatkan kesan bahwa dia peduli rakyat. Karena
gue ngeliat konten ya, lu bisa follow orangnya namanya Daniel Christian Tarigan, Daniel CH Tarigan di Instagram, kontennya bagus-bagus. Dia ngomongin bahwa kalau emang pemerintah itu peduli sama para mitra, sebenarnya bukan cuman potongan online yang mesti diatur, tapi platform fee-nya juga harus diatur, karena tanpa mengatur platform fee ujung-ujungnya cuma jadi cost transfer. Si potongan ojek online-nya turun, tapi nanti platform fee-nya jadi naik. Ujung-ujungnya rider dapatnya segitu-segitu juga, ujung-ujungnya Gojek dapatnya segitu-segitu juga. Walaupun ada kesan turun gitu. Nanti lu tonton aja lebih jelas di Instagramnya Daniel Christian Tarigan, tapi dia ngasih, dan kontennya bagus semua. Sehingga ada kesan bahwa si Daniel bilang, Bapak berani nggak, pemerintah berani nggak untuk mengatur platform fee? Dugaannya banyak orang, mungkin dia dan juga mungkin gue, adalah enggak. Kenapa? Karena yang pengen dilakukan adalah memberi kesan bahwa dia pro sama rider. Dan dengan itu, dia semakin berhasil mendapatkan buruh di dalam tangannya. Nah, pertanyaannya kenapa? Ini semua tuh kenapa? Kenapa Pak Prabowo sampai bikin Ketua Konfederasi Buruh Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup supaya dia bisa ada di orasi kemarin, walaupun ini 2 tahun berturut-turut ya. Kenapa Pak Prabowo ngomong potongan ojek online nggak boleh lebih tinggi dari 10%? Kenapa di tengah-tengah ini semua Pak Prabowo ngomong MBG? Karena Pak Prabowo ingin mendapatkan suara. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia bentuknya piramid, kelas atas kecil, kelas menengah lebih gede, tapi paling gede adalah kelas bawah. Kalau ingin menang pemilu, maka matematika tambah-tambahannya harus fokus pada geng yang ada di bawah. Dan untuk itu, krusial sekali bagi Prabowo mendapatkan kesan bahwa dia pro rakyat. MBG adalah program yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dia bikin kebijakan yang akan membuat suara masyarakat menengah ke bawah berpihak pada Prabowo. Dia hadir di buruh, kemudian memberitahu pengumuman-pengumuman tertentu. Itu didesain untuk memenangkan para buruh, karena para buruh ada di kalangan menengah ke bawah tersebut. Ujung-ujungnya digabungkan. Nah, kalau kita lihat dan kita simpulkan, sebenarnya ketahuan apa yang Pak Prabowo lagi lakukan. Dan yang Pak Prabowo sedang lakukan adalah sesuatu yang gue inginkan. Dan terdokumentasi di YouTube gue dari lama. Yaitu pencitraan lewat kebijakan. Untuk orang yang ngikutin Siniar Hidup Indonesia Maya atau ngikutin Sila pasti tahu bahwa gue tuh sering banget di masa yang lampau bilang bahwa orang Indonesia ini masih kemakan pencitraan yang nggak nyambung sama profesinya. Kayak calon presiden masuk gorong-gorong gitu, atau anggota DPR ikut ngurusin banjir tengah jalan, atau seorang wali kota ngatur-ngatur lalu lintas, atau seorang menteri turun ngatur-ngatur tol dan segala macamnya. Kita tuh masih terpengaruh sama pencitraan yang kayak gitu. Padahal pekerjaannya bukan itu. Kayak ngelihat, saya sering ngelihat anggota DPR ini ikut bersih-bersih. Saya senang tuh anggota DPR yang bisa kerja. Bukan itu kerjanya. Justru lagi nggak kerja itu. Saya senang lihat anggota DPR yang muncul di TV tuh kalau lagi debat tuh bagus banget. Kerjanya oke. Bukan itu kerjanya. Kalau dia lagi di TV justru nggak kerja itu. Dia lagi kerja untuk partai, tapi dia nggak kerja sebagai anggota DPR. Anggota DPR kerjanya nyusun anggaran, bikin undang-undang, ngawasi pemerintahan. Itu pekerjaannya. Tapi rakyat kan nggak ngerti pada zamannya. Rakyat nggak ngerti kayak gitu-gitu. Rakyat ngertinya beres-beres, masuk gorong-gorong, bagi-bagi sembako. Rakyat ngertinya kayak gitu-gitu. Gue bilang di beberapa video yang lampau, kalau di Amerika Serikat, pencitraan itu dari kebijakan. Jadi kalau misalkan lu ngelihat presiden lagi, mau itu Trump, mau itu Obama, mau itu Bush, ada masanya, dia duduk di sebuah meja, Presiden Amerika Serikatnya Donald Trump atau Obama ataupun Bush, sudah banyak ada kertas. Hari ini saya menandatangani sebuah undang-undang yang akan memastikan bahwa film Indonesia akan punya waktu tayang minimal 1 bulan, tidak diturunkan. Terus dia tanda tangan. Undang-undang itu ngasih sinyal dong ke masyarakat, wah bagus nih undang-undangnya, bagus untuk gua dan industri film Indonesia. Nah, kalau lihat di belakangnya itu adalah orang-orang yang ikut nyusun undang-undang. Itu pencitraan di negara maju. Pencitraannya lewat kebijakan. Dan itu sebenarnya yang sedang Pak Prabowo lakukan. Pak Prabowo pengen mencitrakan dirinya supaya bisa mendapatkan suara rakyat dengan
kebijakan seperti MBG, dengan membuat posisi baru Wakil Menteri Koordinator Pangan untuk menjagain MBG, dengan naruh menterinya, naruh Ketua Konfederasi Buruh menjadi Menteri Lingkungan Hidup supaya bisa berdialog dan bisa mendapatkan para buruh, dan kemudian bicara bahwa buruh di ojek online potongannya nggak boleh lebih tinggi dari 10%. Ini semua adalah kebijakan, ranahnya ranah kebijakan. Yang mau gue sampaikan adalah praktek berpolitik di Indonesia sudah maju dan gue seneng apa yang gue lihat. Tentu kita masih bisa kritisi apakah ini benar atau tidak kebijakannya, atau ini udah bukan urusan itu lagi. Ya kayak yang apakah benar nih, apakah bagus untuk iklim bisnis, itu pembicaraan yang lain. Cuman yang lagi dipotret sama gue di video Sila kali ini adalah bahwa di Indonesia sekarang praktek pencitraannya udah maju. Praktek pencitraannya udah di kebijakan. Terlepas dari apakah itu kebijakan yang benar atau tidak, tapi menurut gue sih indikasi politik. Sometimes you just have to take any kind of wins that you can take. Small win is still a win. Dan untuk lo yang bertanya-tanya, jadi kemarin Pak Prabowo lagi ngapain? Lagi jadi politisi. Itu aja dari gua. Kalau lu bertanya-tanya, apa yang juga nampak dari semua ini? Yang nampak dari semua ini adalah letak ketakutannya Pak Prabowo. Dan itu akan gue bahas di sila selanjutnya. Di sila selanjutnya kita akan ngomongin apa yang menurut gue merupakan ketakutan terbesar Pak Prabowo. Itu di sila berikutnya. Untuk yang pengen ini dirilis untuk umum, silahkan kasih di kolom komentar. Dan kalau lu vote untuk umum, gue akan rilis untuk umum secepatnya. Thank you, bye-bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.